Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa 'azimana wa qa'idana wa qurrata a'yunina Muhammadan abdullahi wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluh. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Mari sebelum kita memulai kajian pada malam hari ini, bersama kita mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulul muallif rahimahullah. واحتج القائلون بأن الثلاثة إذا أوقعت بلفظ واحدة طلقة واحدة بحديث مسلم. Pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa talak ini ketika diucapkan dengan ucapan saya talak kamu tiga. Jadi dia mengucapkan talak satu kali, tetapi diakhiri dengan kalimat tiga. Saya talak kamu tiga. Ini menurut ijma' para ulama, maka jatuh talak tiga. Tetapi ada kemudian sekelompok orang, salah satunya adalah Ibnu Taimiyah, kemudian diikuti oleh beberapa kelompok saat ini, yang mengatakan bahwa talak model seperti itu dianggap jatuh satu. Nah, mereka dalam perkataan ini, mereka menggunakan hujjah dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas. Tetapi mari kita simak dengan seksama bahwa nanti apa yang mereka jadikan dasar bahwa talak menggunakan angka tiga itu jatuh satu, itu nanti bisa dipatahkan di sini. Memang ada dalam riwayat Imam Muslim. Ya, memang ada, sekali lagi memang ada di dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas bahwa beliau mengatakan Anna ibn Abbasin qala kana talaqu thalasi ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Sadrin min khilafati Umar wahidan. Beliau mengatakan, Ibnu Abbas ini dulu talak dengan model talak tiga. Ya, sekali lagi kita membahas talak tiga. Seseorang menceraikan istrinya dengan ucapan saya talak kamu tiga. Bukan mengucapkan saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu. Bukan itu yang menjadi masalah. Kalau orang mengucapkan saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu, kalimat ini diulangi tiga kali, maka dilihat kalau dia menginginkan apa itu namanya menginginkan tiga kalimat ini sebagai talak, maka jatuhlah tiga. Tetapi kalau dia mengulang-ulangi kalimat yang sama dengan tujuan untuk menguatkan perceraiannya, sekali lagi bertujuan untuk menguatkan perceraiannya, bukan untuk menjatuhkan talak tiga, maka hanya jatuh talak satu. Nah, yang kita bahas sekarang adalah ada seseorang mengatakan kepada istrinya, aku ceraikan kamu dengan cerai tiga. Begitu bahasanya. Atau dengan bahasa yang serupa. Aku ceraikan kamu dengan cerai tiga. Nah, menurut kesepakatan para ulama, cerai model seperti ini jatuh tiga. Tetapi oleh sebagian orang mengatakan cerai model ini jatuh hanya satu. Mereka menjadikan perkataan Ibnu Abbas, apa? Beliau pernah mengatakan, Kana talaqu thalasi ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Sadrin min khilafati Umar wahid. Dan dulu cerai dengan perceraian tiga angka di zamannya Rasul, di zamannya sahabat Abu Bakar, dan juga di permulaan masa khilafahnya Sayyidina Umar, itu dianggap talak satu. Ya, itu dianggap talak satu.
Kemudian summa qala Umaru, setelah itu Sayyidina Umar mengatakan innan nasa sta'jalu fi amrin kanat lahum fihi anat. Yang artinya sesungguhnya manusia, orang-orang itu mereka tergesa-gesa di dalam perkara mereka. Padahal seharusnya mereka bisa pelan-pelan, mereka bisa berhati-hati. Maka dari itu, falau amdoinahu alaihim, fa'amdohu alaihim. Kemudian, maka dari itu Sayyidina Umar memberlakukan bahwa talak 3 itu jatuh 3, bukan jatuh 1. Wala hujjata lahum fihi li umur, maka tidak ada hujjah bagi mereka atas beberapa alasan. Ya, jadi kita ini ingin mematahkan orang yang mengatakan talak dengan model yang Ustadz jelaskan itu dianggap jatuh 1. Kita ingin mematahkan argumen tersebut. Meskipun mereka berdasarkan sebuah hadis Muslim yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas, tetapi kita ingin mematahkan mereka dalam mengambil dalil ataupun hujah. Apa hujah yang kita pegang? 1, ahaduha anna hadzal hadits qala anhu al-Imam Ahmad syadz wa syadzu la yuhtaju bihi. Nah, yang pertama, hadis ini dikatakan oleh Al-Imam Ahmad hadis yang syadz. Syadz niku adalah hadis yang melenceng, ya, hadis yang jauh daripada riwayat-riwayat yang lain. Nah, wasyadu la yuhtaju bihi, dan hadis syad ini tidak dijadikan sebagai hujjah. Ya, hadis syad tidak boleh dijadikan sebagai hujjah. Itu yang pertama. Jadi riwayat Muslim benar adanya, tetapi oleh Imam Ahmad dikatakan bahwa riwayat itu adalah riwayat yang syadz. Yang kedua, wasani anna ibn Abbasin sabata anhu annahu afta biwuqu'i salasi bilafdin wahidin salasan. Yang kedua, diketahui bahwa Ibnu Abbas terbukti pernah berfatwa jatuhnya talak 3 dengan 1 lafaz. Nah, berarti riwayat Imam Muslim mengatakan Ibnu Abbas menurut dia jatuh talak 1, tetapi di waktu yang lain diketahui bahwa Ibnu Abbas ini pernah berfatwa bahwa talak 3 dengan 1 lafaz. Saya ulangi, sahabat Ibnu Abbas pernah berfatwa bahwa talak 3 dengan 1 lafaz itu dianggap jatuh 3. Berarti fatwanya Ibnu Abbas ini berseberangan atau kontradiksi dengan apa yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang kemudian riwayat itu dikomentari oleh Al-Imam Ahmad sebagai riwayat yang syadz, melenceng. Nah, fatwa Ibnu Abbas ini kuat sekali. Kenapa? Karena diriwayatkan oleh ulama-ulama besar. Rawadzalika anhu samaniyatun min kibari ashabihi thiqat. Diriwayatkan oleh apa itu namanya? 8 pembesar-pembesar muridnya yang terpercaya. Kama bayyana al-Baihaqi dzalika fi Sunanil Kubra, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab As-Sunanul Kubra. Titik. Nah, berarti ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengatakan A. Lalu ada fatwanya Ibnu Abbas. Jadi hadisnya Imam Muslim itu juga dikatakan sumbernya dari Ibnu Abbas. Lalu ada fatwanya Ibnu Abbas yang diceritakan oleh Imam Al-Baihaqi, diriwayatkan oleh pembesar-pembesar muridnya Ibnu Abbas, ada 8 orang. Ini menfatwakan B. Nah, kalau ada terjadi seperti itu bagaimana? Nah, wal hadisu idza khalafahu amalur rawi la yuhtaju bihi inda ba'dil muhaddisin. Jadi hadis ketika berseberangan dengan ucapan atau dengan perilaku seorang rawi,
maka hadis itu tidak boleh dijadikan hujjah menurut sebagian ahli hadis. Wa ala dzalika Abu Hanifah wa atba'uhu, dan mengikuti terhadap pendapat ini Imam Abu Hanifah dan beberapa pengikutnya. Wa ba'idun an yarwiya Abdullah bin Abbasin hadal hadis ala hasabi dhahirihi ma'a hamlihi ala dhahir summa yufti bi khilafihi. Maka jauh sekali, ya, dalam arti jauh sekali bahwa Abdullah bin Abbas ini meriwayatkan hadis tersebut secara zahir, ya secara zahir. Kemudian beliau berfatwa yang kontradiktif dengan apa yang tersebut di dalam hadis itu. Jadi walhasil ada hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa menurut beliau talak 3 dengan lafadz 1, sekali lagi talak 3 dengan 1 kali lafadz itu jatuh 1. Lalu di kesempatan lain beliau memfatwakan bahwa talak 3 dengan 1 lafadz itu jatuh 3. Maka yang kita ambil adalah fatwanya Ibnu Abbas, bukan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas oleh Imam Muslim. Nomor 3, wasalisu anna Abu Bakr ibn al-Arabi qala fi kitabihil Qobas, bahwa Abu Bakar ibn al-Arabi berkata dalam kitabnya Al-Qobas. Al-Qobas ini merupakan syarah Muwatta. Kanat al-battatu fi ahdi Rasulillah wa Abi Bakrin wa sadrin min khilafati Umar wahidatan. Kalimat al-battah itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sama sekali, artinya habis. Ya. Kalau saya mengatakan ma'indi malun albattata, misalnya ya, ma'indi mal albatta, jadi saya tidak punya uang sama sekali, berarti habis total. Ya. Ini kita akan membahas kalimat albattah. Nah, kalau ada orang menceraikan istrinya, tolak tuki albattah, ya, tolak tuki albattah, aku ceraikan kamu sampai habis, itu loh. Itu bagaimana? Menggunakan kalimat al-battah. Nah, dulu kalimat al-battah di zaman Rasulullah, di zaman sahabat Abu Bakar, dan juga di zaman khilafah Sayyidina Umar, itu dianggap satu. Sekali lagi, itu dianggap apa? Dianggap satu. Summa qala Umaru innan nasa sta'jalu fi amrin kanat lahum fihi anatun. Falau amdainahu alaihim fa amdu alaihim. Ya, kemudian di zaman, di pertengahan eranya Sayyidina Umar, kemudian kalimat tersebut al-battah itu beralih fungsi menjadi talak 3. Jadi dulu kalimat al-battah, kalau ada orang mengatakan apa itu namanya, saya ceraikan kamu sampai habis atau tolak tuki al-battah, itu di zaman Kanjeng Nabi, di zaman Abu Bakar, dan di zaman permulaan Sayyidina Umar itu dianggap satu. Kenapa orang-orang itu banyak mereka yang tergesa-gesa? Gitu. Misalnya dikecewakan sedikit oleh istrinya, tergesa-gesa, terburu-buru untuk menceraikannya sampai habis. Maka kemudian sahabat Umar di pertengahan masa kekhilafannya memberlakukan kalimat al-battah itu sebagai talak berapa? Talak 3. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya, alasan keempat, warabi'u annahu muawwalun biwujuhin. Hadis dari Ibnu Abbas itu ditakwil, ya, ditakwil berarti diarahkan kepada makna yang lain. Zakarohal Hafidh Ibnu Hajarin, takwil ini disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Minha, sebagian daripada model-model takwil, anna ba'dar ruwati rawahu an Ibni Abbasin bil ma'na ala hasabi ma fahimah. Yang pertama, sebagian rawi
menceritakan hadis itu dari sahabat Ibnu Abbas dengan riwayat makna. Sebab riwayat itu kan ada dua. Ada riwayat bil lafzi, ada riwayat bil makna. Terkadang orang itu mendengarkan pengajian, terus dia memahami sesuai dengan versinya. Lalu diceritakan kepada orang lain sesuai apa yang dia pahami. Itu namanya riwayat bil makna. Kalau bil lafzi berarti copy paste. Contoh misalnya gurunya mengatakan innamal a'malu binniyat, lalu dia ceritakan kepada orang lain persis innamal a'malu binniyat. Itu bil lafzi. Kalau biriwayat dia dengar, lalu dia faham, kemudian diceritakan kepada orang lain berdasarkan pemahamannya. Laisa bil lafzi alladzi qalahu Ibnu Abbas, bukan menggunakan riwayat lafaz seperti yang diucapkan oleh Ibnu Abbas. Oleh karena itu, fasaqatal istidlalu bihi ala ja'li tsalasi bilafdin wahidin talaqan wahidan. Maka gugurlah eh, menjadikan dalil hadis tersebut bahwa talak tiga dengan menggunakan satu lafaz itu dianggap jatuh satu. Jadi menggunakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas yang kemudian dijadikan segolongan orang mengatakan talak tiga dengan satu lafaz itu dianggap talak satu, maka gugurlah apa yang menjadi ucapan mereka atas dasar empat alasan ini. Wallahu a'lam bishawab. Wa ba'du ha'ula'il muharrifin lil hukmi syar'i fi mas'alati talaqi qala fi syakhsin talaqa talqataini bilafdin wahidin thumma talaqa ba'da muddatin talqatan hadza talaqani laisa salasan. Ini masalah lain. Ada kemudian orang yang melenceng dari hukum-hukum syara, khususnya di dalam masalah perceraian. Dia menceraikan istrinya dengan dua talak, tapi menggunakan satu lafaz. Contohnya, aku cerai kamu dua. Itu berarti satu lafaz, ya, satu lafaz. Aku ceraikan kamu dua. Berarti jatuh berapa? Otomatis jatuh dua ya. Nah, oke, selesai. Kemudian setelah melampaui masa waktu, dia menceraikan lagi. Aku ceraikan kamu. Satu. Menurut dia, ya, menurut dia, dua ditambah satu maka jatuhlah dua. Aneh ya. Jadi menurut dia, talak dua yang terjadi pertama kali itu dianggap satu. Kemudian ditambah satu talak yang terakhir berarti dua. Padahal secara kaidah yang kita pahami, kalau seseorang mengatakan kepada istrinya, aku ceraikan kamu dua, jatuh berapa? Jatuh dua kan? Nah, nanti di kemudian lain, kalau dia menceraikan lagi istrinya, berarti jatuh berapa? Jatuh tiga. Nah, dia mengatakan jatuh dua. Nah, orang seperti ini bukan berarti tidak berdasarkan sebuah ayat. Mereka juga menggunakan ayat, tetapi dengan pemahaman yang salah. Wada'a ba'duhum anna fi qaulillahi ta'ala at-talaqu marratani dalilan ala ma za'amuhu. Mereka mengatakan bahwa di dalam firman Allah at-talaqu marratan yang artinya tolak itu dua kali, mereka menganggap ini adalah dalil bagi mereka. Mereka mengatakan begini, la yatimmu talaqu salasu bimarratin wahidatin, bahwa tidak genap atau tidak sempurna talak tiga dengan satu kali lafaz. Nah, ini pendapat yang tentu sangat jauh daripada kebenaran. Maka apa yang betul? Wal jawabu, jawabannya adalah anna qawlahu ta'ala at-talaqu marratan fihi taqdir ay talaqul ladzi ba'dahu raj'atun marratani, bahwa yang dimaksud di dalam firman Allah at-talaqu marratan, tolak itu dua kali. Yang dimaksud adalah talak yang setelahnya boleh dirujuk itu dua kali. Begitu maksudnya. Ya, talak yang setelahnya boleh dirujuk itu
2 kali. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Maka seseorang boleh memilih mempertahankan rumah tangga dengan memperlakukan pasangannya secara baik sesuai dengan kaidah syara, aw tasrihun bi ihsan, atau pisah cerai dengan baik-baik. Dengan baik-baik itu seperti apa? Tidak meninggalkan dendam. Kemudian seorang suami juga masih harus memberikan nafkah di masa iddah kepada mantan istrinya itu. Itu yang dimaksud. Wa yalzamu ala ma dhahaba ilaihi haula anna talaq la yasihu aslan illa bimarrataini wa hadha fasidul fasad. Berarti menurut mereka talak itu tidak sah sama sekali kecuali dengan menggunakan kalimat 2 kali. Tentu ini adalah kesalahan yang sangat fatal. Wa innama ta'wilu hadhil jumlati at-talaqu marratan adatu talaqil ladzi ba'dahu raj'atun marratan. Akan tetapi yang dimaksud firman Allah Subhanahu wa taala at-talaqu marratan itu adalah talak yang setelahnya masih bisa rujuk itu adalah dua kali. Wallahu a'lam bishawab. Kita masuk pada ar-raj'atu. Ar-raj'atu ini adalah rujuk. Ar-raj'atu hiya raddul mar'ati ilan nikahi min talaqin ghairi ba'inin fil iddati. Rujuk adalah mengembalikan perempuan, dalam hal ini adalah istri atau mantan istri, kepada pernikahan setelah terjadi perceraian yang bukan ba'in di dalam masa iddah. Itu adalah rujuk. Jadi rujuk itu hanya terjadi pada cerai pertama atau cerai kedua dan terjadi di dalam masa iddah. Nanti ada pembahasannya sendiri, iddah itu seperti apa. Karena iddah ini nanti kan secara keseluruhan dibagi 2. Orang yang ditinggal mati oleh suaminya atau orang yang ditinggal suaminya sebab perceraian ataupun khulu. Ada perinciannya masing-masing. Wa talaqul ladzi ba'dahu raj'atun marratan. Maka cerai yang setelahnya terdapat rujuk itu hanya 2 talak saja, yaitu talak pertama dan talak kedua itu pun harus masih berada di masa iddah. Sederhana saja, tinggal dia mengucapkan kepada istrinya, aku rujuk kamu selesai. Maka secara otomatis dia kembali menjadi suami istri yang sah, meskipun tanpa adanya akad nikah yang baru. Kecuali kalau nanti iddahnya selesai, maka dia harus melakukan akad nikah yang baru. Tidak cukup hanya mengucapkan saya rujuk kamu, saya minta kembali kamu, tidak cukup. Harus menggunakan akad nikah baru. Liqaulihi ta'ala at-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Sudah saya jelaskan. Maka kalau talak ketiga tidak ada rujuk. Kalau mau kembali kepada istrinya, maka harus menggunakan akad nikah baru. Faman talaqa imra'atahu wahidatan aw isnataini falahu muraja'atuha ma lam tanqadi iddatuha. Maka barang siapa yang menceraikan istrinya, cerai 1 atau 2, maka baginya merujuk istri tersebut selama iddahnya belum selesai. Bagaimana caranya? Ka'ayyaqula laha arja'tuki ila nikahi. Saya kembalikan kamu kepada pernikahanku. Wa nahwahu, ataupun kalimat yang serupa. Au yaqul illam takun hadirah arja'tu zaujati ila nikahi. Atau kalau perempuannya kebetulan tidak ada di hadapan, sedang berada di tempat lain, dia bisa mengatakan, saya rujuk istriku kepada nikahku. Maka dengan mengucapkan kalimat tersebut, maka secara otomatis mereka menjadi rujuk kembali suami istri yang sah. Nah, bagaimana kalau masa iddahnya selesai? Fa in qadat iddatuha lam tahilla lahu illa bi aqdin jadidin bi waliyin wa syahidaini. Maka kalau iddahnya habis, maka perempuan itu tidak halal bagi mantan suaminya
kecuali dengan menggunakan akad baru. Harus ada walinya, harus ada 2 saksinya, sesuai dengan syarat-syarat pernikahan. Wala yushtaratu fir raj'ati al-ishhad. Apakah harus ada saksinya Ustadz ketika rujuk? Tidak harus ada syarat. Tidak harus ada saksi, tidak disyaratkan. Ya, tidak harus ada saksi. Tetapi lakinil ishhadu ahsan. Tetapi keberadaan saksi itu lebih utama, gitu. Yang namanya rujuk itu kan khawatir menimbulkan konflik, apakah betul dia sudah merujuk dengan cara yang benar, ataukah sudah, ataukah belum. Nah, tapi kalau ada saksinya, maka kan semakin menguatkan. Itu namanya rujuk. Al-iddatu. Nah, kita di dalam rujuk, kita sering menyinggung masalah iddah ya. Iddah itu adalah masa tunggu. Iddah itu adalah masa tunggu. Insya Allah kita selesaikan ini, bab iddah niki. Al-iddatu hiya muddatun tatarabbasu fiha al-mar'atu lima'rifati bara'ati rahimiha aw litta'abbudi aw litafajju'iha ala zaujin. Iddah itu apa? Iddah adalah masa tunggu bagi seorang perempuan menahan diri untuk tidak menikah dengan laki-laki lain ketika ditinggal mati atau bercerai dengan suaminya. Nah, iddah niki setidaknya ada 3 alasan yang mendasari. Yang pertama, lima arifati baro'ati rahimiha, untuk mengetahui apa itu namanya sterilnya. Kalau steril ya, kalau steril kan sudah nggak bisa melahirkan. Bersihnya rahim seorang perempuan. Itu kan. Karena kalau tidak ada iddah, bayangkan seorang perempuan habis cerai, kemudian di hari kedua dia langsung menikah dengan laki-laki lain, kemudian nanti hamil, maka akan timbul pertanyaan, lah ini hamilnya dari suami yang pertama apa suami yang kedua? Sementara di dalam Islam itu kan sangat menjaga masalah nasab. Ya, sangat menjaga masalah nasab, jangan sampai rancau. Aulita'abbudi, atau tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Karena iddah itu adalah perintah, maka seseorang ketika melakukan iddah, maka dia sejatinya telah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Auli tafajju'iha ala zaujin, atau karena terpukul, ya, karena kaget atas hilangnya atau kehilangan seorang suami. Namanya perempuan yang biasanya hidup serumah, ada sosok pemimpin, ada sosok imam yang mengatur arah, yang menjamin nafkah, kemudian tidak ada. Maka tentu ini menjadi pukulan yang berat. Maka iddah, iddah adalah masa tunggu bagi perempuan. Nah, wal mu'taddatu ala durbaini. Perempuan yang iddah ada 2 macam. Yang pertama, mutawaffan anha zaujuha. Perempuan yang pertama iddah karena ditinggal mati oleh suaminya. Ya, ditinggal mati oleh suaminya. Yang kedua, wa ghairu mutawaffan anha, bukan ditinggal mati oleh suaminya. Kal mutallaqati wal mukhtali'ati, seperti perempuan yang dicerai atau yang khulu. Maka ini sekaligus menjadi revisi atau ralat ya dari saya. Saya ingat kapan waktu saya menjawab, mungkin karena spontan saya kurang fokus, bahwa perempuan khulu itu juga butuh iddah. Makanya kalau kemarin barangkali saya menjawab, orang kalau khulu tidak perlu iddah, itu dicoret. Orang yang khulu itu juga butuh iddah. Walhasil, orang iddah ada 2 macam. Yang pertama karena ditinggal mati, yang kedua bukan karena ditinggal mati. Bisa jadi karena cerai atau bisa jadi karena adanya khulu. Fal mutawaffa, nah kita bahas yang pertama dulu, orang yang ditinggal mati. Ini gampang ditenane. Kenapa? Fal mutawaffa anha zaujuha in kanat hamilan tantahi iddatuha biwada'il hamli
Wa in kanat ghairu hamilin fa iddatuha arba'atu ashhurin wa asyaratu ayyamin. Nah, perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, jika dia kondisi hamil, maka iddahnya adalah sampai melahirkan. Begitu selesai melahirkan, maka iddahnya selesai, boleh baginya untuk kemudian menikah kembali. Itu kalau dia kondisi hamil. Kalau dia tidak hamil, mau itu masih produktif haid, mau itu dia tua renta sudah monopos, maka iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Sekali lagi, ini adalah iddah perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dan dia tidak dalam kondisi hamil. Iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Nah, 4 bulan ini yang dianggap adalah bulan Qomariyah yang terkadang 29, terkadang 30, bukan bulan miladiyah atau nasional Januari Februari. Nah, cara hitungnya bagaimana Ustadz? 4 bulan 10 hari. Sederhana, contoh Zainab ditinggal mati oleh suaminya. Sekarang tanggal berapa Rajab ini? Tanggal 28 ya. Tanggal 28. Anggap Rajab ini nanti 30 hari. Anggap 30 hari. Karena bisa jadi 29. Anggap Rajab ini nanti 30 hari. Maka saat ini juga Zainab tadi ditinggal mati oleh suaminya. Saat ini juga dia langsung memulai masa iddah. Dan Rajab dihitung sebagai bulan pertama. Ustadz, tetapi kan ini sudah tanggal 28. Sisa 2 hari saja sudah ganti bulan. Apakah Rajab ini dihitung sebagai bulan pertama? Jawabannya ya. Rajab dihitung sebagai bulan pertama. Karena ini sisa 2 hari, berarti ketika nanti sudah selesai 4 bulan 10 hari, maka dia harus menambahkan 28 hari yang terlewatkan dari bulan Rajab. Paham ya? Jadi habis Rajab apa? Sya'ban. Berarti Rajab masuk ya. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Terus nambah 10 hari di bulan Zulqa'dah. Setelah 10 hari bulan Zulqa'dah, karena Rajab dia baru melalui 2 hari, maka harus digenapkan supaya bisa menjadi 30 hari. Dengan asumsi Rajab adalah 30 hari. Maka setelah tanggal 10 Zulqa'dah, dia harus menambahkan 28 hari sebagai pelengkap daripada bulan Rajab yang hanya terlewatkan 2 hari. Gitu caranya. Semoga paham ya. Wa ghairul mutawaffa anha zawjuha. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, perempuan yang ya Allah yang ditinggalkan oleh suaminya bukan karena meninggal ya, tapi karena cerai atau karena khulu. Maka ini dibagi. Kalau dia hamil, maka ingkanat hamilan fa'iddatuha biwada'il hamli. Kalau dia hamil, maka iddahnya adalah sampai dia melahirkan. Diingat-ingat kalau hamil, iddahnya sampai melahirkan. Wa in kanat ghairu hamilin, kalau dia tidak hamil, wahiyya min zawatil haidi, dan dia termasuk perempuan yang masih produktif, masih bisa haid, fa'iddatuha salah satu adhur. Maka iddahnya adalah 3 kali suci. 3 kali suci. Contoh, sekarang tanggal 20, sekarang ya hari Ahad, Zainab diceraikan oleh suaminya, dan Zainab dalam keadaan suci, ya, dalam keadaan suci. Maka sucinya Zainab ini
dihitung sebagai suci yang pertama. Perempuan produktif, tidak hamil, kalau diceraikan suaminya, idahnya berapa? 3 kali suci. Hitungannya bukan bulan ya, 3 kali suci. Nah, kalau dia dicerai oleh suaminya dalam keadaan suci, maka saat itu pula sucinya dihitung sebagai suci pertama. Meskipun tinggal 1 hari, ya, dia suci, cerai, suci hari terakhir diceraikan, lalu besok haid. Nah, berarti sudah lewat 1 suci. Haid, terus kemudian suci, nah, itu sudah 2 suci. Lalu haid, kemudian suci, berarti 3 suci. Nah, setelah 3 suci selesai, berarti kan dia masuk ke masa haid. Nah, berarti masa haid setelah suci yang ketiga, ini menandakan iddahnya selesai. Saya ulangi, masa haid yang datang setelah suci yang ketiga, ini menandakan masa iddahnya selesai. Sudah boleh menikah. Allah, ya Allah. Wal mutallaqatu fi tuhrin yu'tabaru hadha tuhru minas salasah. Ya, jadi orang yang dicerai di masa suci, maka suci itu dihitung termasuk 3 suci yang akan dilalui. Wal mutallaqatu qabla dukhuli biha la iddata 'alaiha. Kalau perempuan yang dicerai belum pernah dijima sama sekali, maka tidak ada iddahnya. Tidak ada iddahnya. Karena apa yang dikhawatirkan apa? Belum dijima berarti kan tidak mungkin ada kehamilan kan? Maka tidak ada iddah. Selesai. Wa ammal ayisatu. Nah, tadi kita bicara orang yang produktif masih bisa haid, ya. Kalau orang yang sudah monopos dalam istilah fikih namanya ayisah. Wa ammal ayisatu fa'iddatuha salah satu ashhurin qamariyatin. Maka iddahnya adalah 3 bulan hijriyah atau 3 bulan qamariyah. Cara hitungnya sama seperti yang saya contohkan tadi. Contoh Zainab diceraikan sekarang bulan Rajab, misalnya ya, tinggal 2 hari, maka Rajab itu masuk bulan pertama, kemudian Sya'ban bulan kedua, kemudian Ramadan bulan ketiga. Setelah Ramadan selesai, dia harus menambahkan 28 hari gitu ya, kira-kira ya, tergantung berapa, bisa 29, bisa 30. Dia menambahkan hari bulan Rajab yang tidak dilalui, sehingga nanti genap 3 bulan. Oh, Allah. Nah, sedikit ya, lanjutkan. Lanjut. Baik. Wa yajibu lil mu'taddati raj'iyyati kal mutallaqati talqatan awisnataini as-sukna wan nafaqah. Jadi perempuan yang telah diceraikan, ya, perempuan yang diceraikan raj'iyyah seperti talak 1 atau talak 2, karena kalau permasalahannya adalah cerai 3, ini beda. Yang kita bahas di sini adalah cerai 1 atau cerai 2 dan masih di dalam masa iddah. Maka perempuan itu masih berhak untuk mendapatkan 1 tempat tinggal, 2 adalah nafkah. Ya. Sampai kapan ini Ustadz? Sampai masa iddahnya selesai. Ya, sekali lagi sampai masa iddahnya selesai. Jadi laki-laki itu tidak boleh kemudian menelantarkan istri yang sudah dicerai. Kalau masih di dalam masa iddah, dia masih berhak untuk mendapatkan tempat tinggal,
juga berhak untuk mendapatkan nafkah. Sebab para ulama itu memiliki kaidah ar-raj'iyatu fi hukmi zaujah. Jadi perempuan yang ditalak satu atau dua yang masih di dalam masa iddah itu hukumnya seperti masih istri. Dalam arti apa? Wajib mendapatkan hak-hak berupa tempat tinggal dan juga nafkah. Nah, kalau masa iddahnya sudah selesai ya sudah. Ya, masa iddahnya kalau sudah selesai, maka tidak wajib bagi laki-laki itu untuk kemudian apa namanya memberikan tempat tinggal ataupun nafkah. Baik. Nah, wa yajibu lil ba'ini kal mutallaqati bisalasi as-sukna dunan nafaqah ila an takuna hamilan. Kalau perempuan yang dicerai tiga itu dia hanya mendapatkan hak tempat tinggal bukan nafkah gitu ya. Sekali lagi dia hanya berhak mendapatkan hak tempat tinggal bukan nafkah. Kecuali kalau ila antakuna hamilan, kecuali kalau dia dalam keadaan hamil, maka harus diberikan tempat tinggal dan juga nafkah. Ya, nafkah itu apa ya? Makan, minum, pakaian, obat-obatan. Ya, tidak harus sampai bermewah-mewah, yang penting ala qadril hajah. Wa yajibu 'alal mutawaffa 'anha zawjuha al-ihdadu wa huwa limtina'u 'ani zinati wa tibi. Nah, ini al-ihdad kalau dalam bahasa kita berkabung ya. Wajib bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya untuk melakukan ihdad. Ihdad niku napa? Membatasi atau mencegah diri dari bersolek ataupun bersolek ataupun menggunakan wewangian. Ya, maka haram, tidak boleh kemudian dia menggunakan wewangian ataupun bersolek. Kemudian juga harus mulazamatul baiti illa li hajatin. Dia juga harus apa namanya selalu tinggal di rumah kecuali ada kebutuhan yang sangat darurat. Contohnya apa? Nah, suaminya meninggal, istrinya adalah seorang karyawan misalnya yang menjadi tulang punggung keluarga. Kalau dia tidak bekerja, anaknya makan apa? Maka dalam kondisi seperti ini, boleh kemudian seseorang untuk keluar rumah untuk bekerja, menutupi kebutuhan pribadi ataupun anaknya. Wala yahrumu 'alaiha muqabalatur rijal kama sya'a inda katsir minal awam wa in kanu ghairu maharim. Dan tidak haram baginya untuk apa ya, menerima atau menyambut laki-laki lain sebagaimana yang tersebar di kalangan orang-orang awam meskipun mereka bukan mahram. Jadi bukan berarti berkabung itu kemudian dia di kamar terus tidak boleh tampak di depan umum. Kalau ada tamu tidak boleh menemui, bukan seperti itu. Ya tetap boleh. Ya, boleh menerima tamu selama masih dalam batas-batas syariat. Wa inna ma yahrumu 'alaiha an takshifa syai'an min 'auratiha amamahum. Nah, tentu haram baginya membuka auratnya di depan para laki-laki. Wa an takhtaliya bi ahadihim atau berkholwat dengan salah satu mereka. Fa illam yakun khalwatun wala kashfu auratin jazalaha muqabalatuhum wa tahaddusu ilaihim fi ma la ma'siyata fi. Nah, kalau tidak ada kholwat, tidak ada unsur membuka aurat, maka boleh bagi perempuan itu menerima laki-laki yang bertamu atau kemudian bercengkrama dengan mereka selama tidak dalam perkara-perkara yang maksiat. Terakhir,
Mas'alatun muhimmatun, masalah penting. Ya juzulil mar'atil mu'taddati lil wafati wa ghairiha ijma'an an tanzura fil mir'at. Jadi boleh bagi perempuan yang sedang iddah karena ditinggal mati atau karena cerai. Secara ijma diperbolehkan melihat ke arah kaca, menengok ke jendela, menengok ke kondisi luar. Boleh wa antajlisa ala syurfatil baiti, duduk-duduk di teras atau di balkon rumah boleh. Wa antanzura ila syari'i, dan juga boleh kemudian dia melihat ke arah luar, ke arah jalan boleh. Wa man harrama dzalika fa innahu yakfuru, barang siapa yang mengharamkan perkara tersebut maka dia dianggap kafir. Kenapa? Wong perkara halal yang kehalalannya itu jelas tetapi masih saja diharamkan. Maka orang yang mengharamkan perkara yang halal itu dianggap keluar dari agama Islam. Kecuali illa ayyakuna qariba ahdin bil islami au mislahu. Kecuali dia orang yang baru saja masuk ke dalam agama Islam atau orang-orang yang serupa dengannya. Ilahuna wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Saya kembalikan kepada Mbak Nurjan. Monggo. Baik, Alhamdulillah setelah penyampaian materi kita pada malam hari ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas materinya, atas ilmunya, dan juga waktunya Ustadz. Barakallahu fikum. Dipersilakan kepada teman-teman semua jika ada yang mau ditanyakan. Boleh dengan menuliskannya di kolom chat atau dengan membuka mikrofonnya untuk bertanya langsung kepada guru kita. Tafadhol. Apakah tidak ada yang mau bertanya, teman-teman? Jika tidak ada, mungkin kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Oke. Silakan Ustadz untuk ditutup kajiannya, Ustadz. Oke. Mari kita tutup dengan membaca tahlil dan juga sholawat 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Sekian dari saya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam